Ketua Sementara KPK Nawawi Pemolango menegaskan Ketua KPK yang diberhentikan sementara Firly Bahuri hanya akan diperlakukan sebagai tamu ketika berkunjung ke gedung KPK. Kapolri pun menegaskan Polri siap menghadapi gugatan pra-peradilan Firly. Ketua Sementara KPK Nawawi Pemolango memastikan dengan adanya keputusan Presiden soal pemberhentian sementara Firly Bahuri, secara otomatis Firly tidak lagi bekerja sebagai pimpinan KPK. Nawawi pun menyebut Firly hanya akan diperlakukan sebagai tamu jika dirinya datang ke gedung KPK. Kepres pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Kedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai kami perlakukan sebagai tamu undangan dan lain sebagainya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Firly Bahuri. Kapolri bilang penyidik akan menyiapkan diri sebaik mungkin. Ada tahapan pra-peradilan yang akan ditempuh. Tentunya juga dari penyidik juga harus mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga kemudian pada saat proses itu berjalan penyidikannya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu normatif ya dan SOP-nya memang seperti itu. Jadi ada dugaan tersangka baru nggak Pak soal si pemberi suapnya kan belum tuh Pak? Ya kita lihat saja nanti perjalanannya. Sebelumnya, Ketua KPK yang diberhentikan sementara, Firly Bahuri, tidak terima dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo ex-Mentan. Menghadapi hal tersebut, Firly pun melawan dan mengajukan pra-peradilan. Sidang pra-peradilan Firly diagendakan 11 Desember mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait proses hukum kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka, kita terhubung dengan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Pak Ito, Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dicekal pula, tapi sampai saat ini belum ditahan. Apa yang Anda lihat dari proses hukum ini, Pak Ito? Ya, baik. Yang pertama, kita tentunya perlu memahami bahwa penahanan seseorang itu kan diatur dalam KUHP ya, pasal 1 angka 21. Di sana bisa ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim. Kemudian juga kalau kita lihat penetapan tersangka berarti penyidik Polda Metro Jaya itu telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan sudah terpenuhi berdasarkan barang atau alat bukti yang sudah dimiliki. Kemudian penahanan ini kan ada dua, Mas Ibrahim. Yang pertama adalah syaratnya objektif, yang jelas masuk dari sangkaan yang disampaikan kepada Pak Firly itu adalah ancaman hukumnya 5 tahun atau lebih, atau tindak pidana lain yang secara limitatif ditentukan perundang-undangan. Misalnya tindak pidana khusus atau korupsi ya. Kemudian juga ada yang namanya syarat subjektif, di mana penyidik ini sesuai dengan pasal 21 ayat 1 mengatakan bahwa seseorang dapat ditahan apabila dikhawatirkan melarikan diri, kemudian menghilangkan atau merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan. Nah sekarang kalau misalnya beliau ini dipanggil, kemudian dianggap oleh penyidik ini menyulitkan pemeriksaan, penyidik bisa saja melakukan penahanan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Pak Firly juga sedang mengajukan upaya hukum, yaitu pra-peradilan. Jadi di sini azas praduga tak bersalah, kemudian due process of law ya, yang harus dipenuhi juga oleh penyidik. Saya kira mungkin yang disampaikan Pak Kapolri tepat sekali bahwa penyidik Polda Metro Jaya yang sudah menetapkan Pak Firly sebagai tersangka juga harus siap ya menghadapi tuntutan ini meskipun ada faktor-faktor psikologis. Pak Ito, kalau kita berkaca ke belakang ketika masih jadi saksi saja kan diperiksa sempat beberapa kali ditunda nih. Nah kalau misalkan saat ini kalau Anda melihat ini perlu nggak sih penahanan seorang Firly Bahuri? Nah, pada saat diperiksa sebagai saksi kan beliau masih secara aktif menjadi ketua KPK ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang lebih penting. Nah kalau sekarang kan beliau sudah dilepas sebagai orang yang tentunya non aktif ya. Jadi tentunya di sini ketentuan terhadap beliau itu waktunya memang sudah cukup dan mungkin tidak ada alasan lagi kalau misalnya kalau dipanggil itu tidak hadir ya. Dan kalau di sini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk bisa menempatkan seseorang itu
di tempat khusus atau istilahnya penahanan yang diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHP ya. Oke. Sekian, Mas. Proses hukum yang ditekan oleh Polda Metro Jaya, bagaimana kesulitannya menghadapi seorang Firly Bahuri? Secara psikologis kan ini melibatkan dua lembaga nih, Pak Ito. Dan bahkan Kapolda sempat bersama-sama juga di satu lembaga di KPK bersama Firly Bahuri. Iya, pasti ya. Kita mesti ingat bahwa di negara hukum kita itu berlaku azas equality before the law. Jadi setiap siapapun juga itu tentu memiliki persamaan hak yang sama di depan hukum. Kita tahu ada kasus-kasus dulu Pak Freddy Sambo, Pak Teddy Minahasa, kemudian ada beberapa kasus lain yang tentunya di sini Polri harus mengesampingkan ya ikatan psikologis ataupun mungkin teman seangkatan atau mantan atasan. Tapi kita sudah melihat selama ini bahwa Polri sudah sangat profesional. Dan saya sangat yakin penyidik Polda Metro Jaya yang saat ini sedang dibawa Pak Karyoto tentunya juga mendapatkan restu dari Pak Kapolri ya sebagai pimpinan lembaga. Apapun yang dilakukan sepanjang sesuai dengan norma, sesuai dengan azas presisi, Pak Kapolri pasti akan mendukung penuh. Sehingga kalau ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi ya harus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Demikian. Equality before the law dan itu bisa diterapkan. Anda melihat Polda Metro Jaya tengah menerapkan ini terhadap Firly Bahuri? Ya betul, dan sekarang kan masyarakat melihat ya, kan Pak Firly itu satu angkatan dengan Pak Karyoto, kemudian beliau dari pimpinan lembaga tertinggi di anti korupsi ya, dan juga berasal dari satu kesatuan. Saya kira masyarakat di sini akan sangat melihat dan mengikuti ya, beda dengan yang lain-lain ya. Saya kira ini pun juga menjadi konsekuensi bagi Polda Metro Jaya untuk betul-betul melaksanakan penerapan hukum ini dengan sebaik-baiknya, dengan presisi ya, sehingga tidak ada lagi ada istilah bahwa karena teman, karena mantan atasan, kemudian ada keengganan atau ewo pekewo. Saya kira enggak ya, saya kira enggak. Tapi secara psikologisnya gimana? Termasuk juga ini yang jadi PR psikologisnya penyidik loh, Pak Ito. Ya, kalau saya lihat penyidik ini kan harus bertanggung jawab kepada pimpinan. Jadi di sini yang bertanggung jawab adalah Pak Kapolda, dan Pak Kapolda tentunya harus melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri kepada Presiden. Negara kita negara hukum. Jadi sini tidak ada alasan siapapun juga, dan ini sudah dibuktikan beberapa kali oleh Polri ya untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota-anggotanya dari berbagai tingkatan. Meskipun anggota itu berpangkat lebih tinggi, ya jabatannya tinggi, tapi tetap kalau memang melanggar hukum itu sudah dibuktikan melalui proses pengadilan. Saya kira mungkin kita menunggu saja nanti di proses pengadilan. Kalau pengalaman Anda bagaimana sih Pak Ito ketika menangani kasus yang melibatkan penegak hukum lain? Seperti apa sih kendala-kendala tantangannya terutama Pak Ito? Ya pasti yang pertama secara normatif, tiap orang kan mempunyai upaya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Dan itu diatur dalam undang-undang ya, misalnya mengadukan pra-peradilan. Kan pra-peradilan itu juga bisa yang dikatakan namanya error in persona. Kalau misalnya ada kekeliruan dalam menempatkan seseorang sebagai tersangka ataupun ditahan, ya ataupun disita barang buktinya. Dan nanti pengadilan itulah yang menjadi ujung tombak daripada keadilan dan kepastian hukum. Dan di sini tentunya Polda Metro Jaya juga penyidiknya harus mematuhi dan harus hormat pada keputusan hakim. Tapi kan penyidik juga memiliki upaya banding juga ya, kecuali daripada pihak yang meminta ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, mantan Kabar Reskrim, telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang.